dan di luar konten ya, dia itu juga kayak sementara video itu hoax, aku jamin hoax, aku jamin. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well, semua teman, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang kronologi lengkap tentang apa yang terjadi sama Rosie dan juga Popo yang lagi viral. Penasaran gak nih seperti apa sih cerita selengkapnya? Yaudah, kalau kalian penasaran, yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Well, semeton di sini aku mau informasikan dulu ya. Pada awalnya untuk Rosie sama Popo itu kayak fine-fine aja sih, nothing problem. Mereka akur-akur aja, dan maka mereka juga kolaborasi loh. Kolaborasi mereka itu di TikTok sih. Mereka juga sering nge-live bareng, buat konten bareng, dan masih banyak lagi. Nah, singkat cerita, setelah mereka selesai kolaborasi, mereka kan balik ya ke tempat tinggal masing-masing. Popo balik ke rumahnya, Rosie juga udah balik ke rumahnya, dan setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, barulah timbul sebuah kontroversi. Kontroversi itu bermula ketika Popo ini sudah curhat melalui WhatsApp story, yang mana dia mengungkapkan bahwa dia itu seperti mendapatkan pelecehan gitu dari Rosie. Dan untuk lebih jelasnya, coba kita baca seperti apa curhatan dari Popo. Rosie kesini ngontenin sama aku udah 3 kali loh dia datang ke tempat aku. Yang pertama dia datang ke sini, aku bayar dia 20 juta rupiah. Yang kedua aku bayar 10 juta rupiah. Dan yang ketiga 10 juta rupiah. Wih, gila, banyak banget ya. Untuk ukuran kita sih banyak sih. Yang pertama perjanjiannya kami itu ngonten 2 bulan nih, tapi hanya 9 hari. Yang kedua perjanjiannya itu kami ngonten 30 minggu yang berlanjut 10 hari. Nah, yang ketiga dia kesini perjanjiannya 3 minggu kan dia di sini. Tapi genap 3 minggu dia di sini. Aku bayar kok dia sebanyak itu buat konten doang. Dan dia itu baper beneran nih sama aku. Dan dia kalau nggak aku cium bibirnya, aku peluk lah, aku kasih dia pegang-pegang ituku lah. Kalau nggak itu dia nggak semangat konten. Dan alasan itu nanti bosen, lemes. Jadi aku harus mau gimana lagi. Aku kan udah terlanjur bayar dia buat konten. Next. Daripada duitku hilang ya kan, dan kami juga nggak ngonten, ya aku mau nggak mau nurutin nafsunya dia. Dan kenapa aku berani SWN ini? Ya karena ada netizen yang bilang aku paksa dia nih buat jadi ini, jadi itulah, skin inilah, skin itulah. Tapi itu nggak ada sama sekali aku yang nyuruh. Dan aku bayar dia buat konten, langsung bayar cash, no plan. Tapi Rosie-nya gituin aku. Lebih untung ke dia sih, followersnya dia juga naik, followers IG naik. Kadang aku baru selesai mandi di hotel, dia malah cium aku, peluk aku. Kan habis mandi ya kotor lah. Kalau aku nggak turutin dia, nanti dia marah. Dan alasan dia itu nanti dia balas konten. Padahal aku kan bayar dia buat konten, bukan buat strip. Beban hidupku itu udah cukup banyak tahu, masalah sekeluarga, masalah inilah, itulah, segala macem lah. Sekarang ditambah lagi masalah si Rosie yang gituin aku. Capek loh aku, capek. Apa aku harus biar semuanya kelar? Kelihatan aja aku bahagia di media sosial. Itu semua menutupi kebedian hidupku yang sebenarnya. Oke, jadi kesimpulan dari story-nya Popo, dia itu mengatakan bahwa Rosie ini sudah melecehkannya dengan cara cium dialah, pegang inilah, pegang itulah, harus nurutin nafsunya dialah. Karena kalau nggak seperti itu nanti Rosie nggak mau ngonten gitu. Katanya dia udah bayar Rosie nih mahal-mahal gitu ya kan. Kalau nggak diturutin entar rugi dong si Poponya. Makanya ya ini juga jadi pelajaran sih buat kita. Kalau kita itu mau buat perjanjian sama siapapun, entah itu mau kolaborasi lah apalah gitu, ya buat perjanjian aja gitu, buat perjanjian di atas kertas. Karena kalau nggak diturutin ya kita kan gampang gitu mau nuntut, ya nggak sih? Lebih baik kayak gitu sih. Next time jadi pelajaran aja ya Po, kalau emang kejadiannya seperti itu. Dan gak cuma itu doang teman-teman, tapi pas saat live ya Popo itu juga nangis-nangis loh. Videonya seperti apa? Ya udah kalian perhatikan cuplikan yang berikut ini. Popo nangis ngadu ke pamannya. Kalau kita ini iya, jadi gimana? Dapat gong jangan kue itu tenang daripada itu kalau enggak ada jangan lebih daripada itu itu pun Wah. Di sini dapat lihat dengan jelas bahwa Popo itu memang sedih banget gitu ya kan, dan juga ya seperti merasakan trauma lah gitu kalau kita lihat bagaimana videonya ya. Dan selain itu Popo di sini juga sudah membuat video klarifikasi, dan dapat kalian perhatikan seperti apa video klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini aku mau klarifikasi antara aku dan Rozi yang lagi viral. Nah, Rozi itu tuh kesini tuh aku bayar buat ngonten sama aku. Tapi nyatanya Rozi, kalau kalau aku nggak gituan sama dia itu nggak mau ngonten, alasannya males. Wait a minute. Gituan, maksudnya gimana nih? Kalau aku nggak gituan sama dia itu nggak mau ngonten, alasannya males, bosen katanya, capek gitu. Jadi mau tak mau, ya mau gimana lagi gitu loh. Mau tak mau duit aku udah terlanjur sama dia gitu loh. Jadi aku dapat apa, sedangkan dia keke banget. Sumpah aku sampai demam kayak dia paksa ini gituan sama dia, aku sampai demam. Kadang-kadang aku habis mandi, dia langsung kayak gimana gitu ke aku, kayak cium ini. Jadi aku tuh kayak gimana gitu. Dan di luar konten ya, dia itu juga kayak pegang-pegang aku, nyuruh aku gituan sama dia, kayak cium-cium aku gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak agak tertekan gitu, trauma gitu. Mungkin kalau sekedar konten biasa, aku nggak bayar dia, itu mungkin aku kayak bisa sudahi konten itu atau apa. Ini aku bayar dia gitu. Jadi waktu itu aku mau cerita sama keluarga aku takut dan malu juga gitu. Jadi sekarang aku udah liatin videonya sama keluarga aku, dan aku udah jelasin semuanya, itu kuserahkan sama Allah gitu, biar Allah Maha tahu. Ya udah itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana curhatan dari Popo. Ya, curhatan dari Popo tadi 11-12 isinya sama dengan pesan yang sudah kita baca. Dan setelah video Popo itu viral gitu ya kan, pada akhirnya di sini Rozi pun angkat suara. Dan coba kita baca seperti apa klarifikasi dari Rozi. Rozi belum bisa klarifikasi di live TikTok ya, karena Rozi masih dalam perjalanan. Bijak-bijaklah dalam menyimak berita. Nanti sore Rozi klarifikasi yang sebenarnya. Logikanya ya, badan Rozi itu kan jauh lebih kecil ya daripada Kak Popo. Aneh aja kan kalau Rozi ngelecehin. Dan kalau itu semua bener, jadi Kak Popo hanya diam. Kan gak masuk akal banget. Semoga netizen paham ya, dan lebih bisa menyaring semua informasi. Kalau emang Rozi salah, kenapa Kak Popo tetap ngajak Rozi collab sampai dibayar puluhan juta? Bener nggak masuk akal loh buat drama sampai segitunya. Kalau mau naik jangan jatuhin orang kak. Gak mungkin badan yang lebih kecil bisa maksa badan yang lebih besar. Nggak masuk akal. Masalah video yang beredar itu terlihat jelas kalau Kak Popo neken kepala Rozi dan malah ketawa sambil videoin. Itu hanya konten challenge dari netizen. Dan kalau semua itu benar, kenapa Kak Popo nggak ngelaporin aku saat kami lagi sama? Kenapa setelah aku balik ke kampung lalu Kak Popo up ke media yang tidak benar? Jadi seperti itulah bagaimana statement dari Rozi. Dan ini ada video klarifikasinya Rozi di live TikTok, coba kalian perhatikan. Dan sebenarnya untuk klarifikasinya di live TikTok ini pun gak jauh beda gitu dengan bagaimana statementnya tadi. Malah Popo ketawa gitu. Tuh, logikanya aja ya guys. Kenapa saat aku pulang itu videonya dia upload, WA aku diblokir sama dia? Biar apa? Biar aku nggak bisa lihat story dia, story WA. Kak Popo juga jahat banget. Dia ngasih nomor WA aku ke netizen biar netizen itu ngechat aku terus. Aku gimana ya jawabnya? Kita mulai dari dulu ya. Aku salah apa ya kak? Gitu aja ya. Aku nggak panik. Logikanya aja, kenapa waktu semenjak aku di sana dia nggak aduin ke orang tua dia? Kenapa orang tuanya nggak negur aku? Itu kagetnya ya orang baik. Aku nggak panik sama sekali, cuman heran dan bingung kenapa netizen ngechat aku dari IG. Ji, kamu ngapain Popo? Kenapa dia sakit hati gitu? Mungkin Kak Popo cuman drama gitu ya. Tapi aku nggak open semenjak pagi ada beredar di Twitter, di Instagram, di sosial media lah. Aku heran kenapa video itu ada sementara video itu hoax. Aku jamin, hoax. Aku jamin. Makasih kak udah gigip aku ya. Intinya aku nggak gimana ya? Aku nggak mau nanya kalian mau berpihak sama siapa, mau berpihak ke aku atau dia. Aku nggak nanya itu ya. Intinya. Dan teman-teman, setelah Rozi ini speak up gitu ya kan, nah di sini Popo itu kembali memberikan klarifikasi lagi atau kayak menyanggah bagaimana statementnya Rozi.
Klarifikasi, Rozi bilang kenapa di videoin? Ya karena aku udah ngerasa tertekan digituin sama dia dan buat barang bukti juga. Rozi bilang kalau ngerasa dilecehin kenapa aku ajak collab dia sampai 3 kali. Ya karena yang pertama sama yang kedua dia nggak kayak sekarang. Kenapa aku up videonya? Ya biar orang tahu dari aku langsung ketimbang orang lain. Dan aku juga sangat tertekan. Rozi, kamu itu aku bayar buat sebatas konten lo sama aku, bukan buat jadi pacar kamu. Kalau Rozi nggak baper sama aku nggak bakal gini. Kalian bisa lihat nih gerak-gerik Rozi di setiap video. Gimana dia terhadap aku. Bahkan yang di video dia bilang I love you pun aku udah ngasih kode kalau aku itu udah tertekan digituin. Dia bilang badannya kecil-kecil gitu pertenaga loh. Dan jenis kelana aku dia tarik-tarik dan ditampar berusaha sampai aku demam. Dia bilang kalau itu bener aku harus diam. Jawabannya aku nggak mau nanggung sendirian dan aku nggak mau tertekan dan dadaku sesak kalau aku simpan sendiri. Rozi, kamu jangan ngebalikin fakta ya. Kalau nggak bener aku nggak berani up videonya karena aku sudah nggak tahan. Iya, aku bayar dia puluhan juta karena aku profesional dalam konten dan nggak baper-baperan. Rozi kesini yang pertama sama yang kedua itu dia nggak kayak sekarang loh, makanya aku ajak dia. Setelah aku ajak yang ketiga kalinya collab sama dia, dia brutal dan suka beneran loh sama aku. Secara tidak langsung dia sudah melanggar aturan dan dia juga malah nyebarin nomor WA aku di SG-nya dia. Dalam hukum aja sudah salah loh kalau udah nyebarin nomor WA orang yang mengganggu privasi dan kenyamanan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi sama Rozi dan juga Popo. Intinya kita juga tidak tahu yang benar ya, hanya Allah yang tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan kalau kalian sendiri bagaimanakah pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ya kalau seandainya Rozi memang bersalah, ya maybe bisa diadukan atau bagaimana. Dan kalau seandainya Popo bersalah di sini atau menyebarkan informasi palsu, kan Rozi juga bisa melaporkan ya atas pencemaran nama baik. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.